Ya, selamat siang semua. Siang. Ini PKL Rekewan. Nanti ini ada PKL, nanti masuk ke kapal Glory semuanya. Yang membuat dan bertanda tangan di bawah ini pihak pertama. Nama pelaku bisnis perusahaan Yixing Fisher Co Ltd. Nama perwakilan Cheng Wenli. Alamat di SF nomor 139 Oan RD Shenzhen Disposium City. Nomor Taiwan tambah 8867828 Erik Arapat. Ya. Untuk penggajian dapat 600. Ya. Untuk Koirik Owarikul Adat itu 550. Agung Wijaya Kusuma 550. Fitra Akbarul Awal 550. Lian Eko Saputra 550. Ya, saya singkat aja dia. Nggak usah ini. Pihak pertama akan memperkerjakan pihak kedua sebagai ABK Glory di atas kapal. Non dan pengalaman di kapal CT7 untuk bekerja sebagai penangkap ikan di lautan serta melaksanakan tugas-tugas ini berkaitan dengan penangkap ikan. Pasal 1. Masa berlaku perjanjian kontrak kerja. Kontrak kerja ini berlaku dimulai sejak tanggal 30 bulan 6 tahun 2022 hingga berakhir pada tanggal 29 bulan 6 tahun 2024. Yaitu kan kapal nggak tahu maju mundurnya, bisa kontraknya lebih cepat, bisa kontraknya lebih lama. Apabila kedua belah pihak menyetujui perjanjian kontrak sebelum berakhir kontrak kerja melalui persetujuan kedua belah pihak serta telah menyelesaikan administrasi terkait persetujuan kesepakatan tersebut dilakukan secara tertulis. 3. Apabila kapal sedang beroperasi di laut, maka berlayar melebihi masa kontrak, maka kontrak kerja akan diperpanjang secara otomatis hingga pelayaran tersebut berakhir. Pasal 2. Gaji pihak kedua, tunjangan serta tata pembayaran. Gaji pihak kedua setiap bulan adalah sebesar untuk nilai lembaran dilihat 1. Tidak boleh kurang dari 550 yang non. Jadi yang non sekarang 550 semua. Ya, alhamdulillah udah terbesar. Bagi yang belum genap bekerja 1 tahun, gaji dihitung berdasarkan jumlah per hari Anda bekerja. Yang saya bilang 30 hari itu yang dapat masih 1 ya, 1 hari itu. Standar perhitungan gaji harian sebesar 1:30. 1/30 dari gaji bulanan. Jadi penggajian 1 bulan 1 sampai 30 hari. Perihal uang pihak kedua tulis dengan sejak pihak yaitu pemberi utang, jenis keperluan utang dan nilai utang. 3. Selama masa perjanjian kontrak berlaku, selain alasan pribadi pihak kedua terhentinya pekerjaan yang diakibatkan oleh hal seperti perawatan, perbaikan kapal ikan, kapal berlabuh di dermaga serta alasan cuaca, maka pihak pertama wajib memberikan gaji seperti biasa. Misalnya kapal ngedok, ya itu otomatis gaji masih. Ya misalnya ngedok 1 bulan itu masih ada gaji 1 bulan. 5. Bila pihak pertama bersedia menyediakan pihak kedua dengan berbagai tunjangan atau hadiah, maka pihak kedua seharusnya mendatangi bukti tanda terima. Apabila itu ada bonus, yang saya bilang ya, ada bonus nanti kan ada detail-detailnya. Bonus berapa sih, nanti kamu tanda tangan, tanda terima udah. Yang 6. Cara pembayaran berdasarkan perjanjian kedua belah pihak adalah pihak pertama memberikan uang tunai langsung ke ABK di saat kapal sandar di pelabuhan ya. Apabila kapal sandar di pelabuhan kan ada totalan di atas kapal. Itu totalannya nanti kamu catat di situ. Di situ nanti kamu terima cash kayak gitu. Apabila kamu mau transfer kemana tinggal bilang aja. Jumlah besarnya bonus atau hadiah yang diberikan tergantung pada prestasi ABK, pada titik yang ditentukan serta penghasilan ikan. Dan uangnya akan dibayar ketika kapal bersandar di pelabuhan dan diberikan oleh pihak pertama, oleh kapten lah intinya gitu ya. Pasal 3. Asuransi kecelakaan kerja, asuransi kesehatan
serta asuransi jiwa bagi pihak kedua selama perjanjian kontrak kerja berlaku. Pihak pertama harus menyediakan asuransi kecelakaan kerja, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa pihak kedua. Nilai asuransi adalah sebesar 1.500.000 NT dolar. Nilai asuransi kesehatan tidak boleh kurang dari 300.000 NT dolar. Nilai asuransi jiwa seharusnya sesuai dengan ketentuan asuransi negara asal pihak kedua, akan tetapi tidak boleh kurang dari 1.500.000 NT. Dua pihak kedua yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit saat melaksanakan tugasnya, maka pihak pertama wajib dan bertanggung jawab untuk dengan segera mengatur pengobatan serta bertanggung jawab atas biaya perawatan dan biaya lainnya. Jadi kalau kamu bilang sakit, nanti ada dokter yang menangani gitu. 3. Pihak kedua yang mengalami kecelakaan dan terluka bukan diakibatkan oleh melaksanakan tugas pekerjaan atau karena melalaikan pribadi yang menyebabkan dirinya sakit dan terluka, pihak pertama seharusnya dengan segera mengatur pengobatan serta membayarkan terlebih dahulu biaya pengobatan dan biaya lainnya. Pasal 4. Biaya transportasi. Pihak kedua melalui kemauan sendiri meninggalkan negara asal atau kemudian bekerja di atas kapal ikan, maka biaya transportasi ditanggung oleh pihak pertama. Saat perjanjian kontrak kerja telah berakhir, biaya transportasi dari lokasi kapal ikan pihak kedua bekerja untuk pulang ke negara asal ditanggung oleh pihak pertama. Yang kalau finish nggak usah ada biaya apa-apa, jadi tanggung tiket pesawat kan oleh sana. Pihak kedua yang melanggar hukum setempat semasa dipekerjakan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh instalasi terkait diperoleh kebenarannya akan melanggar tersebut dan kemudian diminta oleh untuk pulang ke negara asal, maka biaya transportasi kepulangan di negara asal ditanggung oleh pihak kedua. Jadi yang seperti saya bilang, misalkan kalau minta pulang, itu bilang dulu ada koordinasi ke saya atau ke agen lain. Jangan satu pihak minta pulang langsung minta pulang. Gitu. Pemutusan perjanjian kontrak lebih awal yang dilakukan atau disebabkan oleh pihak pertama, maka biaya transportasi kepulangan ke negara asal ditanggung oleh pihak pertama. Pemutusan perjanjian kontrak lebih awal yang dilakukan atau disebabkan oleh pihak kedua, maka biaya transportasi kepulangan ke negara asal ditanggung oleh pihak kedua. 4. Pihak kedua mengalami kecelakaan kerja atau sakit yang disebabkan oleh pelaksanaan tugas pekerjaan selama mendapatkan perawatan mana dalam jangka pendek tidak mungkin memperoleh kesembuhan total, maka biaya transportasi kepulangan ke negara asal ditanggung oleh pihak pertama. Pasal 5. Kerja, istirahat, dan libur kerja. Selama kapal ikan melalui aktivitasnya, kedua belah pihak menyepakati jam kerja setiap hari tidak boleh lebih dari 14 jam. Waktu istirahat setiap hari minimal 10 jam. Waktu istirahat bagi anak buah kapal tidak diperlukan kurang dari 10 jam setiap harinya. Setiap hari jam istirahat berturut-turut tidak boleh kurang dari 6 jam, dan 7 hari jam istirahat tidak boleh kurang dari 77 jam. Waktu libur bagi anak buah kapal minimal sebanyak 4 hari setiap bulan. 2. Jumlah waktu pekerja setiap hari dan jumlah hari yang beristirahat setiap bulan bagi anak buah kapal yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Cuti tambahan dapat diatur melalui perjanjian di antara kedua belah pihak. Jika bagi mereka yang harus bekerja di luar jam kerja karena adanya bencana alam, peristiwa atau kejadian yang tidak terduga, pihak pertama harus memperpanjang jam kerja. 4. Bagi mereka yang melakukan pekerjaan berdasarkan pembagian jadwal, piket, atau melaksanakan pekerjaan secara terus-menerus atau pada saat yang mendesak, maka pihak pertama wajib mengalokasikan waktu istirahat pada waktu jam kerja. Nanti kan kalau di kapal laut kan ada setting ya, ada setting, ada rolling. Itu dibagi 2 atau dibagi 3, berapa ya? Bagi 3 ya, Riga? Bagi 3. Misalnya bagi 3, itu setting besok, setting lagi, ganti lagi besok harinya. 5. Saat kapal mulai berlayar menuju ke lokasi perikanan yang belum mulai bekerja, kapten kapal wajib mengatur jadwal istirahat dan libur bagi anak buah kapal secara bergantian. 6.
6. Karena kebutuhan keagamaan pihak kedua wajib mempunyai libur khusus 4 hari setiap tahunnya. Pasal 6. Pihak pertama wajib menyediakan perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan kepada pihak kedua seperti hal yang tertera di bawah ini. Kapal ikan yang secara terpaksa harus berlabuh ke dermaga di negara atau wilayah lain wajib memberikan jaminan terhadap keselamatan pribadi pihak kedua serta menyelesaikan birokrasi untuk keluar masuk pelabuhan secara sah. Harus menghormati kepribadian dan kebiasaan sehari pihak kedua memberikan jaminan terhadap keselamatan pribadi pihak kedua. 3. Menyediakan perlindungan tenaga kerja kesejahteraan bagi pihak kedua yang setara dan sama dengan kapal anak buah kapal lainnya yang memiliki tugas lainnya. Biasanya kalau udah sampai kapal itu nanti dikasih baju, ya Rik ya, baju training, sepatu, jaket ya, sama apa pelindung kepala apa gimana, ada kayak gitu bisa dikasih. Menyediakan perlindungan tenaga kerja. 4. Seharusnya menyediakan secara gratis peralatan pribadi ya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan penangkap ikan bagi pihak kedua. Harus ada jaminan atau kelengkapan dan keuntungan fasilitas dan alat-alat keselamatan di atas kapal saat kapal berlayar dan mulai aktivitasnya. Dan sampai sana kan nanti dikasih kamar satu-satu. Biasanya satu orang kan satu kamar 4 orang ya kan? Atau 2 orang, 4 orang. Nanti tinggal masing-masing nyari ada nama-namanya nanti. 6. Harus menyediakan kondisi yang memadai bagi pihak kedua saat melakukan pengaduan kepada informasi terkait. Saluran khusus pengaduan adalah saluran pengaduan ketenagakerjaan di Taiwan 1955, saluran luar negeri tambah 886 281 3141. 7. Selama kontrak berlaku, pihak kedua yang mengalami sakit dan luka-luka yang ditimbulkan karena mengerjakan tugas-tugas serta tidak memperoleh pengobatan dengan cara atau meninggal dunia, maka pihak pertama harus menyerahkan pihak kedua atau mengirimkan dan menyerahkan jasad serta barang-barang pribadi milik pihak kedua kepada pihak yang telah ditunjuk secara khusus oleh pihak kedua, serta pihak pertama bertanggung jawab atas biaya pengiriman. Pihak kedua yang mengalami sakit dan luka-luka yang ditimbulkan disebabkan karena melakukan pekerjaan, pihak pertama wajib dan bertanggung jawab untuk mematuhi perawatan medis dan segera, serta membantu mewakili membayarkan terlebih dahulu biaya perawatan dan biaya lainnya apabila melalui keterangan yang diberikan oleh instansi kesehatan. 9. Selama proses kepemimpinan pihak pertama atau kapten kapal yang direkrut dan dipekerjakan menyebabkan pihak kedua terluka secara fisik di mana ditimbulnya oleh hal-hal yang tertera di ini, maka selain tanggung jawab dan wajib dipenuhi oleh badan asuransi, keseluruhan biaya terkait lainnya seharusnya ditanggung oleh pihak pertama. Pasal 7. Hal yang wajib ditaati oleh pihak kedua. 1. Menjalankan perjanjian kontrak yang telah ditandatangani bersama dengan pihak pertama. Ya, yang tadi yang saya bilang kan PKL itu yang kita dibawa masing-masing satu-satu, kita tanda tangan di sini. Mengikuti petunjuk dan arahan yang layak dari pihak pertama dan kapten kapal. Mentaati peraturan hukum setempat serta menghormati kebiasaan dan tradisi yang berlaku di tempat kerja. 4. Tidak diperkenankan membajak atau menculik orang, berkelahi dan memukul, merusak barang milik orang, menggunakan obat-obatan terlarang. Ya, jadi di kapal jangan sampai berantem lah, ya kerjasama. Kalau yang nggak tahu bilang, Mas tadi kan pengalaman, yang bilang apa Mas, gini bantuin Mas, ya. Tapi belum apa kan, kalau yang pertama kan pasti nggak bisa apa gimana, itu minta bantuan aja, ya jangan diem, ya. 5. Tidak diperkenakan membawa benda tajam dan senjata api dan obat-obatan terlarang. Tidak diperkenakan melakukan tindakan kabur yang melarikan diri. Kan tadi ada PKL-nya ya. Di sini kan kita membantu, bukan untuk membantu untuk melarikan diri di luar negeri, kayak gitu ya. 7. Selama masa kontrak kerja apabila pihak kedua karena alami pribadi ini memutuskan kontrak lebih awal, maka wajib memperoleh persetujuan dari pihak pertama. Kalau mau pulang, mau apa, jadi jangan memutuskan sendiri. Itu bilang dulu ke kapten. Kapten, saya mau pulang, boleh gak? Sebab kenapa? Ini kan kapal besar. Jadi pulang gak sembarangan pulang, harus ikutin proses dulu. Itu juga kan operasi kan gak seminggu 2 minggu, 3 mingguan baru
tanda tangan. Pasal 8, penanganan pelanggaran perjanjian. 1. Selama masa kontrak kerja, bila pihak pertama karena alasan pribadi memutuskan kontrak lebih awal, maka pihak pertama wajib memberikan gaji sesuai dengan waktu bekerja yang sebenarnya. 2. Salah satu pihak baik dari pihak pertama maupun pihak kedua yang melanggar perjanjian kontrak pasal 6 dan pasal 7, apabila salah satu pihak dengan sengaja maupun secara tidak sengaja melakukan kesalahan besar yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian, pertanggungjawaban akan ditentukan melalui kesepakatan dan dilakukan oleh majikan dan guru serta menentukan jumlah nilai yang ganti rugi. Pasal 9, penanganan perselisihan. Bila ada perselisihan kerja timbul di antara kedua belah pihak berdasarkan hukum yang berlaku dan peraturan yang tertera di dalam perjanjian kontrak kerja, dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan alasan keadilan yang kelayakan, seharusnya diselesaikan dan dikoordinasikan secara damai, tulus dan bersungguh-sungguhan. Makanya sampai berantem lah kalau ada pihak teman-teman kamu yang sampai berantem lah, berdamai lah gitu. Ini kan kerjanya kan kamu jauh di luar negeri, bukan di luar negeri kan bisa pulang. Dia mau pulang bisa pulang. Kalau luar negeri mau pulang di mana? Nyebur ke laut. 2. Terhitung 30 hari sejak dimulainya musyawarah untuk menyelesaikan pertikaian dan masih belum mencapai kesepakatan, maka seharusnya melakukan permohonan perdamaian dan melakukan pengaduan ke pemerintah daerah setempat atau mengajukan gugatan data ke pengadilan hukum. 3. Perselisihan yang timbul di antara kedua belah pihak yang diakibatkan oleh pemberian kontrak, penanganan mengenai hal-hal yang tertera di dalam perjanjian harus mengacu pada prinsip-prinsip di bawah ini. 4. Kedua belah pihak menyetujui bahwa perjanjian kerja ini memiliki landasan hukum yang mengacu pada peraturan hukum negara Taiwan, serta pengadilan negeri Taiwan merupakan pengadilan yang memiliki kompetensi membuat keputusan perkara. Untuk bagian-bagian yang tidak dirinci dalam kontrak ini sesuai keputusan Komite Pertanian Luar Eksekutif pada tanggal 20 Mei 2022 dengan ketentuan pertanian dan perikanan nomor 11113330708 sekarang diubah. Izin dan tindakan manajemen untuk mempekerjakan anak buah kapal yang bukan negara Taiwan berdasarkan peraturan ini. Pasal 10 lainnya, surat perjanjian ini terdiri dari 2 rangkap. Nanti kamu tanda tangan. Pihak pertama dan pihak kedua masing-masing memegang 1 rangkap yang tadi saya bilang ya, satu kapten, 1 kamu. Tanda tangan pihak pertama, nama pelaku bisnis perusahaan Yin Sing Fashion Co Ltd. Nama perwakilan Chen Wenli. Bukan Chuan Hoi, Bang. Ya. Dia jual ke sana. Ini perwakilannya aja. Namanya Chen Wenli. Ini yang punya kapal. Ya udah, sekian dan terima kasih. Pada punya kos kaki nggak?